Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rafika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Deli. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu untuk mengamati praktik mengajar saya tadi, sekaligus bersedia berdiskusi pada pagi hari ini. Sama-sama. Sudah menjadi kewajiban saya sebagai supervisor kedua untuk mendampingi dan memberikan masukan demi kelancaran mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar atau PKM ini. Bagaimana perasaan Pak Deli setelah menyelesaikan simulasi pembelajaran operasi bilangan cacah tadi? Jujur, rasanya campur aduk, Bu. Di satu sisi saya lega dan senang karena anak-anak tampak sangat aktif saat kegiatan simulasi kasir cilik. Tapi di sisi lain, saya merasa manajemen kelas saya agak kedodoran, terutama ketika anak-anak mulai bergerak dalam kelompok. Suasana kelas sempat menjadi sangat riuh dan waktu transisinya agak melar dari skenario awal. Menurut pengamatan Ibu, bagaimana ya Bu? Apa yang Pak Deli rasakan itu sangat wajar. Dari sudut pandang saya sebagai pengamat, secara keseluruhan pembelajaran yang Pak Deli bawakan tadi luar biasa interaktif. Pemilihan persepsi lewat studi kasus uang jajan Tiara yang diberikan bakso bakar itu sangat kontekstual dan berhasil memancing nalar anak-anak sejak awal kelas. Ice breaking berupa tepuk daerah juga sangat efektif mengembalikan fokus mereka. Namun seperti yang Pak Deli sadari, kelemahan utama memang terlihat pada pengelolaan kelas saat masa transisi kegiatan kelompok. Nah, kalau menurut Pak Deli sendiri, apa kira-kira penyebab utama keriuhan saat pergantian kelompok maju ke depan tadi? Kalau saya refleksikan kembali Bu, sepertinya karena saya kurang memberikan instruksi yang spesifik mengenai teknis pergerakan fisik anak-anak sebelum simulasi dimulai. Akibatnya, saat saya memanggil kelompok satu, anak-anak dari kelompok lain ikut sibuk berdiri dan jalurnya bertabrakan di lorong bangku depan. Bagaimana ya Bu, cara yang paling efektif mengelola transisi pergerakan siswa dari tempat duduk menuju ke depan kelas agar tetap tertib dan efisien secara waktu? Nah, benar sekali analisis Pak Deli. Kuncinya ada pada pemberian instruksi pra-pelaksanaan atau kita sebut sebagai kontra aturan main sebelum siswa mulai bergerak. Sebelum membagikan uang tiruan dan memulai simulasi, buat kesepakatan tertulis atau lisan yang detail. Misalnya, Pak Deli bisa menentukan rute jalan. Kelompok yang dipanggil maju melalui lorong sebelah kiri kelas dan setelah selesai presentasi kembali melalui lorong sebelah kanan kelas. Selain itu, gunakan teknik hitungan mundur countdown yang tegas namun menyenangkan. Katakan kepada mereka dalam hitungan mundur 10 sampai 1, perwakilan kelompok 1 sudah harus berdiri rapi di depan kasir meja guru tanpa suara. Hal sederhana ini sangat ampuh memotong waktu tunggu dan meminimalisir keriuhan. Benar juga ya Bu. Rute pergerakan yang jelas dan hitungan mundur. Saya akan catat poin ini sebagai perbaikan utama. Saya terlalu fokus pada kesiapan media uang tiruannya, sampai lupa mengomandokan rute pergerakan fisiknya. Sama-sama belajar Pak Deli. Opsi manajemen fisik itu penting. Sekarang saya ingin menyoroti catatan kelemahan kedua saya terkait board management atau pengelolaan papan tulis. Tadi saya perhatikan Pak Deli langsung menghapus rincian hitungan belanja bersusun dari kelompok 1 ketika kelompok 2 hendak maju untuk menuliskan struk mereka. Betul kan? Iya Bu, betul sekali. Mengapa penyajian seluruh hasil perhitungan kerja kelompok di papan tulis secara bersamaan itu dianggap krusial dalam pembelajaran matematika? Alasan saya menghapusnya tadi murni karena saya khawatir ruang di papan tulis kita tidak cukup untuk menampung tulisan ketiga kelompok.
Saya sangat memahami kekhawatiran itu karena keterbatasan papan tulis memang kendala klasik. Namun dalam disiplin ilmu matematika, membiarkan semua data kelompok terpajang bersamaan itu sangat krusial karena berkaitan dengan pengembangan kemampuan penalaran kritis siswa. Jika hasil kelompok 1 dihapus sebelum kelompok 2 dan 3 selesai, siswa kehilangan kesempatan emas untuk melihat pola perbandingan angka secara holistik. Padahal esensi akhir dari materi ini adalah agar siswa menyadari aturan logis. Semakin besar total harga belanja operasi penjumlahan, maka akan semakin kecil sisa uang kembalian yang diterima operasi pengurangan. Pola hubungan ini baru bisa disimpulkan dengan kuat jika anak-anak melihat ketiga struk belanja berjejer berdampingan di satu layar atau papan tulis. Masya Allah, benar sekali Bu. Saya kurang peka melihat kesempatan penalaran kritis tersebut. Saya hanya berpikir yang penting mereka maju dan menjawab dengan benar di depan saya. Lalu, bagaimana strategi menyiasati keterbatasan ruang di papan tulis jika jumlah kelompok di dalam kelas cukup banyak, sementara semua hasil presentasi harus ditampilkan? Ada beberapa strategi taktis yang biasa saya lakukan, Pak Deli. Pertama, sebelum kelas dimulai, bagilah papan tulis utama menjadi beberapa panel atau kolom vertikal menggunakan spidol garis pembatas. Misalnya kolom kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Minta anak-anak menulis dengan ukuran tulisan yang proporsional. Strategi kedua, jika papan tulis memang terlalu kecil, ganti metode menulis papan tulis dengan media peraga portable. Pak Deli bisa membekali tiap kelompok selembar kertas karton besar atau lembaran kertas manila berformat struk belanja kosong. Mereka berdiskusi dan menuliskan hitungan bersusun di karton tersebut menggunakan spidol besar di bangku masing-masing. Ketika tiba waktu presentasi, mereka tinggal menempelkan karton tersebut di dinding kelas atau di papan tulis menggunakan selotip. Dengan begitu, papan tulis utama tetap bersih dan ruang pajang visual hitungan anak-anak terjaga utuh sampai akhir sesi penutupan kelas. Wah, ide menggunakan kertas manila atau karton tempel itu sangat solutif dan menarik secara visual, Bu. Anak-anak pasti akan merasa lebih bangga karena karya kelompok mereka terpajang rapi di dinding kelas. Dan saya tidak perlu repot menghapus papan tulis di tengah-tengah pelajaran yang sedang berjalan padat. Betul Pak Deli, itu juga bagian dari strategi pembelajaran berdiferensiasi dan produk kelompok yang bisa dinilai secara transparan oleh seluruh kelas. Tapi di luar dua kelemahan teknis tadi, saya tetap memberikan apresiasi tertinggi untuk penampilan mengajar Pak Deli hari ini. Suara Pak Deli sangat lantang. Pembawaannya tenang, berwibawa, namun tetap ramah dan bersahabat bagi anak-anak. Cara Pak Deli mengapresiasi siswa dengan tepuk tangan bersama setelah presentasi juga patut dipertahankan karena membangun kepercayaan diri mereka. Terima kasih banyak atas motivasi dan ilmu berharganya Bu Rafika. Catatan refleksi dari Ibu mengenai kontrak aturan transisi, hitungan mundur, serta manajemen visual papan tulis lewat kertas stempel akan langsung saya masukkan ke dalam draft perbaikan dokumen portofolio PKM saya dan saya terapkan pada praktik mengajar berikutnya. Sama-sama Pak Deli, tetap semangat mempertahankan kreativitas mengajar seperti ini. Saya yakin Pak Deli akan menjadi guru yang hebat dan dirindukan oleh siswa-siswi di UPTD SD Negeri 013834 Aik Bamban ini. Semoga proses penyusunan laporan PKM-nya berjalan lancar tanpa kendala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas doanya Bu. Saya rasa diskusinya sudah sangat komprehensif. Saya pamit undur diri terlebih dahulu untuk merapikan berkas-berkas ini. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Deli.